Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Al-Kisah Bumi Sholawat yang kami cintai, kami bersama rombongan jemaah dari Cangkring melakukan ziarah terhadap beberapa wali yang ada di Sumeneb. Berziarah kepada para wali ini adalah membawa manfaat yang banyak. Kita tabarukan kepada beliau-beliau dan mengambil madad atau barokah rohani daripada rohani para ulia, sehingga rohani kita terimbas nur daripada rohani daripada para wali, sehingga iman kita tambah kuat dan keyakinan kita tambah mantap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keimanan dan keyakinan para walinya Allah. Sebagai pengantar, Al-Fakir akan menjelaskan tentang ruhnya para wali atau ruh orang mukmin apabila kita ziarahi. Al-Fakir akan membacakan teks kitab Tadhkirun Nas karya daripada Ahmad bin Hasan Al-Attas halaman 198. Beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu berkata, innallaha yukhayyirul mu'mina idza mata baina an takuna ruhuhu fi qabrihi aw tudawiru fil ardi aw takuna fis sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilihkan kepada orang mukmin apabila dia meninggal, ruh orang mukmin itu berada di kuburannya atau mengelilingi bumi atau ada di langit. Wa innal waliya yabqa fi barzikhi ala ma huwa alaihi, dan sesungguhnya seorang wali itu di dalam alam barzahnya seperti apa aktivitas dia waktu hidup, min ibadatin dari ibadah, wa iqbalin dan menghadap kepada Allah alias tawajjuh kepada Allah. Li'anna al-barzakha darun tarakka, sesungguhnya alam barzah itu adalah rumah untuk naik kepada hadratul qudsi, naik makamnya ini bagi para wali, wa talaqu dan perjumpaan dengan Allah. Fa idza dzakartal waliyah, apabila kamu menyebut atau mengingat seorang wali, hadarat ruhu, akan hadir ruhnya wali tersebut indaka di sisimu. Wa amtaddat raqaiqu bainaka wa bainah, dan ada madat antara dirimu dengan dia. Illa idza aradal insan, kecuali apabila menentang manusia. Kama idza ghafala, seperti apabila lupa manusia. Jadi roh seorang wali itu sebenarnya itu melihat apabila kita dia ziarahi, dan apabila kita menyebut saja nama seorang wali maka otomatis rohnya berada di samping kita, di sisi kita. Apalagi kita berziarah kepada beliau, tentunya ini lebih dekat dan lebih zahir madadnya daripada kita hanya menyebut. Juga pun Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Tadhkirun Nas halaman 199, beliau berkata, innal mayyita yarul hayya, sesungguhnya mayit itu orang mati melihat orang yang hidup. Orang mati biasa, orang-orang muslim biasa, orang mukmin biasa, apabila dia melihat yang hidup, ruhnya melihat yang hidup. Li'anna alladhi hasala innamahu intiqal ruh min alamin ila alamin ukhra, sesungguhnya itu orang yang meninggal itu huwa intiqal ruh min alamin ila alamin ukhra, itu perpindahan-pindahnya roh dari alam satu ke alam yang lainnya. Wa min darin ila darin ukhra, dari rumah yang satu ke rumah lainnya. Apalagi orang wali, orangnya orang mukmin biasa kita ziarah, dia tahu kepada kita, tahu nama kita, tahu maksud kita, apalagi seorang wali. Jadi apabila kita ziarah kepada orang wali Allah yang dekat dengan Allah, yang dimana orang wali itu tetap di alam barzahnya, di kuburannya itu beribadah sebagaimana dia waktu itu beliau hidup. Apabila beliau ahli Quran, beliau membaca Al-Quran. Apabila beliau ahli zikir, tetap itu berzikir di alam kuburnya. Apabila kita ziarah kepada makbarah beliau, jelas beliau itu melihat kita. Apabila kita sering kepada beliau sangat kenal kepada kita, dan beliau tahu pada maksud dan hajat-hajat kita, sehingga hajat-hajat kita
didoakan oleh beliau untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tawassul. Makna tawassul sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tughu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, carilah kepada Dia Allah. Al-wasilah itu perantara. Dan seorang wali ruhnya itu bukan wasilah kita kepada Allah, karena mereka adalah kekasih Allah, hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Sehingga apa maksud kita, apa pikir adalah benak kita, pikiran kita disampaikan oleh wali tersebut kepada Allah, dan orang wali tersebut mendoakan kita dan memberkahi kita. Jadi apabila kita ziarah kepada satu wali, ini berjuta-juta manfaat, berjuta-juta barokah yang kita dapat. Menyebutnya saja, dzikrus sholihin ibadah, menyebut orang soleh itu ibadah. Apabila kita menyebut orang wali, rohnya ada di sisi kita. Ini penuh dengan beribu-ribu manfaat, beribu-ribu faedah dan madad. Apabila lagi kita berziarah kepada makbarah beliau, kepada pusara beliau. Dan ini bukan hanya beribu-ribu madad dan manfaat dan faedah, tetapi berjuta-juta faedah, manfaat dan madad. Semoga ziarah Al-Fakir dan bersulah jamaah ini membawa keberkahan kita, keberkahan Al-Fakir sendiri bersama jemaah dan keluarga dan anak cucu kita, dan semoga kita semua oleh Allah Ta'ala dikumpulkan dengan para wali-wali Allah, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Bahkan menurut para ulama, kita bersama atau duduk bersama orang wali, baik yang meninggal ataupun yang hidup, ini lebih utama daripada beribadah setahun penuh. Oleh karena itu, semoga ziarah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi wasilah dekatnya kita kepada Allah, dan menjadi keberkahan tersendiri bagi kita semua para jemaah. Bahkan para pemirsa yang menonton channel Al-Kisah TV, semoga ada rasa cinta kepada para wali Allah dan ada tergerak hatinya untuk menziarahi wali-wali Allah, terutama wali-wali Allah yang terdekat, yang dekat dengan kita. Semoga bermanfaat. Inilah kata pengantar atau mukadimah daripada Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.